Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Halo teman pemilih, gimana nih kabarnya? Meskipun di kota kita sekarang cuacanya lagi nggak menentu, semoga teman pemilih dalam keadaan baik-baik aja dan sehat ya. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Ngode, Ngobrol Demokrasi, podcastnya KPU Kota Metro. Santai ngobrolnya, serius informasinya. Kali ini ditemani dengan saya, Widya. Saya akan memandu acara pada siang hari ini. Dan kali ini saya nggak sendiri, tapi kami sudah mengundang salah seorang anak muda yang bertalenta. Dan beliau ini punya pengaruh yang cukup besar di KPU Kota Metro. Beliau adalah Bapak Erzal Syahreza Aswir. Selamat datang Bapak di podcast KPU. Terima kasih Mbak Widya. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, untuk teman pemilih ketahui semua kalau Bapak Erzal ini adalah Ketua KPU Kota Metro untuk periode 2024 sampai 2029 ya Pak ya? Ya. Oke, nah teman-teman pasti udah gak asing lagi ya sama pepatah yang tak kenal maka tak sayang. Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita langsung kenalan sama Pak Erzal. Nah, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri ke teman-teman pemilih semuanya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Widya. Nama saya Erzal Syahreza Aswir. Saya di KPU Kota Metro sebagai Ketua Divisi Logistik Umum dan Keuangan atau Oke, baik. Keuangan Umum dan Logistik, KUL atau disingkat KUL, dan juga Iya. diamanahkan oleh teman-teman sebagai Ketua KPU Kota Metro. Oke, sebagai Ketua KPU Kota Metro. Iya. Ada lagi Pak yang mau diperkenalin? Untuk yang lain nanti bisa lebih lanjut lagi. Oke, boleh tahu tempat tanggal lahirnya Pak? Saya lahir di Balairejo di kecamatan sebelah, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Oke. 1 Agustus 1994. 1994. Oke, berarti kalau 1994 usianya saat ini masih 31 tahun ya, 31. Pak. Oke, 31 tahun. Makanya tadi saya bilang nih salah satu anak muda yang bertalenta ya, teman pemilih semua. Nah, dari info yang saya dapat nih, insya Allah infonya valid banget. Kalau Bapak Erzal ini termasuk Ketua KPU termuda se-Kabupaten Kota se-Indonesia Raya ya, Pak ya? Iya, Oke, gimana sih Pak rasanya jadi jadi ketua KPU termuda se-Indonesia? jadi saya flashback dulu Mbak Widya. Oke, boleh. Pada saat dibukanya pendaftaran bulan September tahun September tahun 2024 itu kan dibuka pendaftaran, dan salah satu syarat untuk mendaftar sebagai anggota KPU Kabupaten Kota adalah usianya 30, dan pada saat itu saya baru 30 tahun lebih 1 bulan kalau nggak Oh, salah. alhamdulillah lewat Pak ya. Alhamdulillah, dan ini salah satu pengalaman baik bagi saya dan juga Oke. sebagai tantangan bagi saya karena saya ya bisa dikatakan paling junior lah Oke. di antara teman-teman KPU kabupaten kota yang lain. Oke, jadi untuk usia saat dilantik 30 tahun, 30 tahun 3 bulan. 30 tahun 3 bulan. Oke. Kalau pengalaman kepemiluannya Pak gimana? Boleh diceritain ke kita semua? Saya pertama kali terjun ke pemiluan itu di tahun 2024 pada saat pemilihan umum tahun 2024 itu sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. Oh, Itu dari Panwaslu Kecamatan. Bawaslu ya? Ya, Oke. Bawaslu versi kecamatan. Iya. Di Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Oke. Atau biasa disingkat HP2H. Oh gitu. Iya. Oke. Setelah itu ada lagi? Setelah itu hanya pemantau pemilu, Mbak. Pemantau Saya pernah pemilu. tergabung di Netflix dan juga mungkin sebagai aktivis muda untuk kepemiluan, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya teman pemilih pengalamannya. Terus setelah dilantik baru beberapa hari ya Pak ya? Baru seminggu ya? Iya. Baru seminggu dilantik kemudian langsung dilantik, dapat langsung- amanat besar dari negara buat ngejalanin pilkada serentak ya Pak ya? Itu gimana tuh Pak melaksanakan dinamikanya? pilkada serentak seluruh Indonesia. H+7 dilantik, H+7. menjadi langsung dilakukan pemungutan suara ulang seluruh Indonesia, dan itu tentunya amat sangat tantangan tersendiri bagi saya karena minimnya pengalaman saya dan juga minimnya pengetahuan saya, dan juga mungkin secara usia
saya masih sangat muda untuk teman-teman KPU kabupaten kota yang lain. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, bagaimana saya harus berlari, bagaimana saya harus mengejar ketertinggalan soal PKPU dan peraturan-peraturan yang lain, dan juga soal hal teknis lain, karena H+7 saya dilantik itu langsung melakukan pemungutan suara ulang khususnya di Kota Metro. Oke, terus untuk motivasi dari Bapak Ketua sendiri, apa sih Pak motivasinya terjun ke dunia pemilu? Saya melihat pemilu ataupun pilkada ini masih belum maksimal, dan saya tipikal orang yang tidak ingin hanya menjadi penonton. Oke. Untuk menjadi bagian yang ikut serta dalam pesta demokrasi, yaitu pemilu dan pemilihan, saya ingin mengambil peran dimulai dari Panwaslu Kecamatan dan kemudian menjadi Ketua KPU Kota Metro. Tentunya ini pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, Mbak. Mungkin kalau dibilang pengalaman saya dan pengalaman Mbak Widya, lebih banyak kan pengalaman Mbak Widya untuk di dunia kepemiluan. Iya, tapi batu loncatannya luar biasa banget nih Pak Erjal ini ya. Oh iya, teman pemilih, saya lupa kasih tahu nih kalau podcast ngode kita kali ini nih temanya apa aja sih kegiatan KPU di saat non tahapan. Jadi langsung aja kita tanya sama Bapak Ketuanya langsung nih, KPU itu ngapain aja sih Pak kalau lagi nggak tahapan gini? Banyak sekali masyarakat di luar sana yang menilai bahwasanya ketika tidak ada pemilu, ketika tidak ada pilkada, KPU nganggur. Tentu betul. ini harus kita jawab dengan tidak hanya berretorika, tapi harus kita jawab dengan kerja-kerja nyata KPU. Khususnya di KPU Kota Metro, kami saat ini sedang melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat tahapan pemilu maupun pilkada. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini kita laksanakan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Itu untuk menyinkronkan data-data kependudukan yang usianya sudah 17 tahun atau akan 17 tahun itu nantinya akan memiliki hak pilih, atau anak-anak muda yang tergabung dalam TNI Polri itu hak pilihnya pasti akan tidak memiliki hak pilih. Terus juga pensiunan TNI Polri nantinya kita akan berikan hak pilih lagi, hak pilih dan hak untuk memilih dan dipilih. Terus selain itu, ketika ada masyarakat yang pindah dari luar ke metro, atau dari metro ke luar, atau yang mungkin meninggal, kita juga akan melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Jadi nanti ketika sudah masuk tahapan pemilu ataupun pilkada, kita sudah tidak terlalu sibuk dengan urusan data pemilih. Gitu. Tapi kan data pemilih ini adalah data yang sangat dinamis. Iya. Satu hari ini, besok bisa ada warga yang masuk Kota Metro atau pindah Kota Metro, atau yang pas 17 tahun, atau yang mungkin meninggal dunia. Jadi pemutakhiran daftar pemilih ini selalu kita laksanakan. Selain itu, kita khususnya di KPU Kota Metro juga senantiasa melakukan sosialisasi ke pemilih pemula, sosialisasi ke pendidikan pemilih. Karena itu salah satu ancang-ancang bagi kami khususnya di penyelenggara pemilu, bahwasanya pemilih ini harus kita didik, pemilih ini harus kita cerdaskan agar nanti ketika saat pemilu ataupun pilkada mereka sudah cerdas, mereka bisa menentukan mana sosok yang akan dipilih, mana orang yang akan mewakili di legislatif maupun di eksekutif. Jadi agar mereka bisa membaca secara keseluruhan visi misi calon kepala daerah atau visi misi calon anggota legislatif, agar mereka memilih itu berdasarkan visi misi, berdasarkan sosok, bukan berdasarkan hal-hal yang lainnya gitu. Oh gitu, oke. Tentang edukasi politik Pak ya ke masyarakat. Nah, menurut Bapak penting nggak sih Pak ngedukasi politik ke masyarakat melalui media sosial? Tentunya itu sangat penting sekali, khususnya di Kota Metro ini kan mayoritas masyarakatnya berpendidikan, dan sesuai dengan slogan Kota Metro yaitu Kota Pendidikan, ini akan berhubungan dengan edukasi melalui sosial media. Banyak sekali pengguna sosial media di Kota Metro. Ini akan menjadi salah satu alat bagi KPU Kota Metro untuk mengedukasi masyarakat, khususnya kaum muda ataupun kaum yang melek informasi digital. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi atau pendidikan dengan sosial media itu kalau dalam ekonomi itu pangsa pasarnya akan lebih banyak. Jadi kita bisa menggait seluruh elemen masyarakat, baik itu muda atau yang belum memiliki hak pilih mungkin, terus juga
kaum intelektual, orang-orang mohon maaf marginal, orang-orang disabilitas, masyarakat disabilitas dan yang lain sebagainya. Berbeda halnya ketika kita melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara offline. Misalnya kita datang ke sekolah, yang kita berikan sosialisasi, yang kita berikan pemahaman terkait pendidikan pemilih itu hanya mungkin lingkup sekolah itu. Iya, betul. Dipersempit lagi mungkin dalam satu kelas, atau dipersempit lagi dalam satu kelas itu hanya 1, 2, 3 orang yang menyimak pendidikan dari KPU Kota Metro. Betul. Jadi untuk sosial media kita sangat masifkan agar masyarakat khususnya Kota Metro ini terdidik melalui pendidikan politik di KPU Kota Metro. Oke. Selain dari media sosial, giat apa aja lagi tuh Pak untuk ningkatin partisipasi pemilih di Kota Metro khususnya? Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kami di Komisioner KPU Kota Metro sudah membagi tim, itu nantinya akan menyasar ke berbagai kelompok baik itu kelompok pemilih pemula, kelompok disabilitas, kelompok kaum marginal dan yang lain sebagainya, agar nantinya edukasi yang kita berikan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihan mereka pada saat pemilu dan pilkada di periode selanjutnya. Oh gitu, oke. Kalau tantangannya sendiri nih Pak, tantangannya apa nih buat ningkatin partisipasi pemilih? Ada satu tantangan tersendiri bagi saya secara pribadi di Kota Metro untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pada saat pilkada, partisipasi pemilih kita hanya 73,73%. Iya. Dan ada salah satu kelompok masyarakat yang menurut saya butuh sentuhan secara khusus karena mereka ini menggunakan hak pilihnya. Mereka memilih untuk tidak memilih. Memilih untuk tidak memilih. Mungkin Mbak Widya belum tahu, ada salah Apa satu kelompok masyarakat di Metro ini yang mereka berpedoman bahwasanya setiap ada pemilu atau setiap ada pilkada mereka memilih untuk tidak memilih atau golput lah. Itu harus kita berikan sentuhan-sentuhan baik itu secara persuasif maupun sentuhan-sentuhan yang lainnya, karena itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya kalau satu kelompok masyarakat tersebut tidak bisa ikut serta untuk menyukseskan pemilu, artinya mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Saya yakin tidak bisa 100% partisipasi pemilih di kelompok Kota apa Metro. itu Pak? Marginal? Bukan kelompok marginal, tapi kelompok yang memiliki pemahaman bahwasanya demokrasi ini adalah produk yang haram. Oh gitu, oke, baik, mudah-mudahan tantangannya langsung terjawab ya Pak ya, biar partisipasi pemilih di kota kita ini jadi 100%, seenggaknya mendekati lah ya Pak ya. Oke. Oh ya, teman pemilih, Bapak Erjal ini selain Ketua KPU Kota Metro, Bapak ini mengepalai Divisi Keuangan Umum dan Logistik ya Pak ya. Oke, seperti yang kita tahu, kita kan pemilunya ini masih konvensional Pak ya. Kita masih pakai kertas suara, masih pakai bilik suara, dan pasca pilkada kemarin itu pasti banyak banget kertas suara dan lain-lainnya ya. Biasanya kita sebut di sini logistik pasca pemilu ya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, logistik pasca pemilu itu diapain sih Pak gitu? Apa disimpan aja atau gimana penanganannya? Logistik pasca pemilu seperti surat suara, bilik suara dan yang lain sebagainya itu setelah tahapnya selesai dan kita lakukan untuk dilelang, Pak. Oh, dilelang. Jadi logistik tersebut akan dilelang dan mungkin pemenang lelangnya akan mendaur ulang logistik tersebut. Oh, jadi bisa didaur ulang ya. Oke, jadi ini pengetahuan juga nih buat teman pemilih. Mungkin nanti kalau lelang terbuka untuk umum ya Pak ya? Terbuka untuk umum. Oke, terbuka untuk umum. Di KPKNL Mbak. Di KPKNL ya. Nanti informasinya di situ ya Pak ya. Oke, buat teman pemilih yang mau ikut lelang nanti bisa pantauin KPKNL kita ya. Tapi kalau untuk sekarang prosedurnya sudah selesai. Oh, udah. Sudah selesai. Yang pasca pilkada? Iya. Oh, gitu. Oh, pemilu. Oh, pemilu. Kalau yang pilkada belum ya Pak ya? Oke. Ya, terus nih pertanyaan terakhir, nggak terakhir sih, tapi kayak hampir penutup. Pendapat Bapak gimana nih? Kan kita kan sekarang udah era digitalisasi era digitalisasi, terus kita juga sudah menggaungkan pemilu hijau, e-voting, udah mulai muncul nih pemikiran-pemikiran untuk e-voting. Nah, menurut Bapak sendiri, e-voting ini mungkin nggak sih kita terapin di negara kita? Sebelum berlanjut ke situ, jadi PBB itu sudah mencanangkan bahwasanya
seluruh dunia itu sudah harus menerapkan SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu untuk mengurangi dampak limbah. Iya. Jadi salah satu target atau hal kecil yang harus diefisiensi terkait pengelolaan limbah itu adalah di penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Karena kita tahu bahwasanya setelah pada saat masa kampanye mungkin ya, itu banyak sekali banner-banner, baliho dan yang lain sebagainya. Itu kan menjadikan limbah tersendiri. Betul. Seperti ketika tidak ada penanganan yang secara serius. Untuk pemilu hijau atau kalau bicara pemilu hijau dan e-voting ini dua hal yang berbeda gitu. menurut saya. Oke. Jadi kalau e-voting, kalau untuk di Kota Metro, saya meyakini itu bisa dilaksanakan. Bisa kita ya. Bisa dilaksanakan. Tetapi kapasitas KPU, khususnya KPU Kabupaten Kota ini adalah melaksanakan sesuai yang ada di peraturan KPU. Sesuai dengan perintah KPU RI. Kita tidak bisa melaksanakan tersendiri pemilu dengan menggunakan e-voting. Kalaupun dilakukan e-voting itu harus secara nasional atau diizinkan oleh KPU RI. Oh gitu. Dan kalau berbicara skala nasional untuk e-voting, kita bisa melihat mungkin tidak usah seluruh Indonesia, tapi di Lampung sendiri ketersediaan internet dan juga pemahaman masyarakat terkait internet dan juga soal cyber security itu kan di Lampung khususnya dan secara umum di Indonesia masih belum maksimal. Banyak sekali masyarakat belum memahami terkait penggunaan internet, terkait penggunaan media sosial, dan juga masih banyak masyarakat yang termakan isu-isu hoax. Iya, betul. Nanti apabila e-voting dilaksanakan, hal-hal negatifnya akan banyak sekali, Mbak. Iya. Pada saat ini loh ya, karena dengan kondisi yang seperti itu. Tetapi ketika masyarakat dan secara umum sudah siap, sudah ready soal masyarakatnya bisa akses internet, tidak termakan isu hoax, dan juga soal cyber security-nya sudah siap, itu nanti akan menjadi pemilu yang efektif dan efisien lah menurut saya. Karena dengan menggunakan HP saja kita bisa langsung menentukan HPD-nya. Iya, betul. Kita juga bisa search calon-calon legislatif, calon kepala daerah, soal visi misinya, soal pandangan dia soal kabupaten kota ke depan dan yang lain sebagainya. Terus soal pemilu hijau, menurut saya masih bisa dan mungkin untuk dilaksanakan. Kalau tidak salah, Provinsi Bali, saya lupa di kabupaten mana itu pernah melaksanakan pemilu hijau. Itu juga dengan persetujuan KPU Provinsi dan KPU RI. Jadi pemilu hijau yang dimaksud ini mereka membuat semacam peraturan bahwasanya untuk calon anggota legislatif atau calon kepala daerah untuk memberikan kampanye atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih dirinya itu menggunakan sosial media dan juga menggunakan baliho yang udah digital itu, Mbak. Signboard gitu ya? Iya, bukan pakai banner lagi, jadi sudah pakai digital semuanya. Jadi tidak ada limbah-limbah seperti banner, seperti bambu, seperti kayu. Mungkin kalau limbah bambu, kayu, banner itu di kampung-kampung masih ada yang menggunakannya untuk bikin kandang ayam dan yang lain sebagainya. Tapi untuk di perkotaan ini kan limbah-limbah seperti itu sangat sedikit sekali masyarakat yang menggunakannya. Jarang sekali masyarakat yang menggunakan kayu untuk bahan bakar. Benar. Jadi limbah-limbah baliho dan yang lain sebagainya itu numpuk jadi satu aja gitu. Iya, videotron kali maksudnya. Ya, videotron maksud saya itu. Iya. Kalau di perkotaan kayaknya bambu, kayaknya kalau baliho-baliho baru ditempel langsung hilang kayaknya, Pak. Iya, banyak sekali. Kalau di perkotaan langsung hilang dia. Nah, kali ini beneran pertanyaan terakhir nih teman pemilih. Harapan Pak Ketua nih untuk demokrasi Kota Metro apa? Harapan saya secara khusus untuk demokrasi di Kota Metro ini adalah demokrasi yang berkependidikan sesuai dengan Metro adalah Metro Kota Pendidikan slogannya. Jadi agar masyarakat dan juga tentunya seluruh elemen masyarakat, karena untuk menciptakan demokrasi yang ideal ini tidak hanya serta-merta tugasnya KPU, tugasnya Bawaslu atau tugasnya yang lainnya. Ini adalah tugas kita bersama
bahwasanya untuk menciptakan demokrasi yang baik, demokrasi yang ideal ini adalah memerlukan seluruh kelompok masyarakat, seluruh stakeholder terkait agar kita bersama-sama menjaga demokrasi ini demokrasi yang baik. Karena kalau ini tidak didukung oleh seluruh komponen, seluruh elemen, maka masih ada partisipan-partisipan yang mencoba untuk menyusupi demokrasi tersebut dengan mungkin demokrasi yang orientasinya adalah kekuasaan, demokrasi yang orientasinya adalah untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya. Jadi kita harus mengedepankan demokrasi yang kepentingan bersama. Selain itu, harapan saya untuk pilkada dan pemilu yang akan datang, khususnya di Kota Metro ini, adalah pemilu dan pilkada yang riang gembira. Yang riang gembira. Ya, jadi seluruh masyarakat Kota Metro, baik itu yang memiliki hak pilih atau tidak memiliki hak pilih, itu TNI Polri, itu melaksanakan euforia, semangatnya pilkada atau pemilu. Mereka ikut berbangga untuk menyukseskan pemilu dan pilkada. Dengan mungkin pilihannya masing-masing. Iya. Oke, jadi itu harapannya Pak ya. Semoga kayaknya harapan Pak Ketua ini harapan seluruh rakyat Indonesia Pak. Biar kita jadi damai ya negaranya. Oke, sebelum kita akhiri podcast kita siang hari ini, untuk terakhir Pak closing statementnya silakan. Untuk closing statementnya, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Metro untuk jadilah pemilih yang cerdas. Mari kita bersama-sama menjaga demokrasi di Kota Metro, menjaga kondusivitas di Kota Metro agar produk-produk yaitu anggota legislatif dan produk-produk itu kepala daerah baik di Kota Metro ataupun di Provinsi Lampung ini adalah produk-produk terbaik hasil pilihan masyarakat. Hasil ide-ide masyarakat. Jadi fungsinya legislatif ini benar-benar mewakili masyarakat. Oke, betul. Berarti closing statementnya jadi itu tadi ya Pak ya, pemilih berpendidikan tadi ya. Oke. Nah teman-teman pemilih, demikianlah bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Erjal udah hadir di podcast kita hari ini. Kalau nanti diundang lagi bersedia ya Pak ya. Boleh. Oke teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman pemilih semua untuk saksiin podcast kita di tema berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya. Oke? Saya ada sedikit pantun bantu cakepnya ya Pak ya. Oke. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Bu Asih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.